teman-teman, Etana is here. Are you okay or nah? Ya, setelah kita membahas tentang mental health, sekarang saatnya untuk CSE. Kalau kalian cek profile aku, kalian bisa baca kalau memang interest atau hal yang aku sukain, hal yang bikin aku tertarik itu adalah CSE. Mungkin nggak banyak dari kalian yang pernah dengar istilah ini, jadi aku mau jelasin dulu ya apa itu CSE sebelum kita ngobrolin tentang sex education-nya sendiri. Perlu kita ketahui kalau CSE itu proses belajar mengajar yang ada kurikulumnya, dan di dalam kurikulumnya itu ada aspek kognitif atau pengetahuan, emosional, fisik, dan sosial dari seksualitas. Jadi garis bawahi ya teman-teman, kalau ini adalah proses belajar mengajar. Karena ini kita ada keterbatasan komunikasi, maksudnya ini kan kalian menonton, kita komunikasinya satu arah. Jadi ya ini lebih ke proses mengajar sih. Jatuhnya kayak mengajar ya aku. Nah, tujuannya apa CSE itu ada, dan sekalian kenapa sih alasan Etana kok tertarik sama CSE? Jadi CSE itu bertujuan untuk membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai supaya mereka bisa sehat, sejahtera, bermartabat, punya kemampuan sosial dan hubungan seksual yang baik, bisa membuat pertimbangan untuk dirinya sendiri, dan memahami juga memastikan perlindungan hak-hak mereka yang berkenaan dengan seksualitas. Jadi dari penjelasan itu sendiri aja teman-teman, gimana coba Etana gak tertarik ya? Kayak sangat kayak apa ya, captivating. Nah, kenapa hal ini menarik? Karena sebelumnya bagi Etana sendiri ini nggak ada istilah kayak gini ya. Semasa kita sekolah ini tuh nggak dikenalin. Jadi istilah CSE tuh nggak ada di pelajaran di luar biologi ya, yang berfokus pada seksualitas. Kalau misalnya kalian ingat pas SMP ya, kita memang ada pelajaran tentang organ reproduksi ya, tapi ya itu ya udah sebatas itu aja. Aku nggak ingat guru pernah menjelaskan tentang aspek seksualitasnya itu sendiri. So let me get this clear first. I will not talk about naughty stuff here, or I will not dirty talk. Kayak sama sekali videonya Etana atau nanti siarannya Etana tidak akan mengarah atau menjurus ke hal-hal yang memang memancing. Kalaupun nanti ada yang terpancing dengan topik seperti ini, itu di luar kendalinya Etana ya, dan aku harap sih nggak ada. Kecuali yang memang haus akan pengetahuan, gak apa-apa banget, kalian boleh bertanya, kalian boleh hubungin aku di sosial media, tanya-tanya ke aku tentang hal ini, karena aku dengan sangat senang terbuka untuk menjawab. Oke. Dan kan aku nggak tahu nih rata-rata subscriber aku atau followers aku usianya berapa. Mungkin ada yang di bawah 18 atau mungkin kebanyakan di atas 18. Aku sengaja nggak buat ini pakai 18 plus lah atau iming-iming 21 plus lah, karena aku percaya kalau sex education itu terbuka untuk segala usia gitu ya. Dan aku berharap informasi atau apa yang aku sampaikan nanti itu bisa bermanfaat buat kalian. Oke. Nah, mohon maaf nih, kita belum lanjut ke bagian selanjutnya ya, kayak kita belum masuk ke sini nih. Tapi ya udahlah ya, kita pindah aja dulu biar nggak bosen ngelihat bagian yang awal tadi. Oke. Sebelum kita bahas nih topik outline-nya, ini aku mau kutip dari theconversation.com. Ada expert namanya Ibu Sri Wiyanti. Beliau adalah
lecturer and director of Law and Gender Society dari Universitas Gadjah Mada. Beliau bilang, pembuatan kebijakan itu ragu untuk mengambil sikap tegas. Mereka masih mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang hanya memandang pendidikan seks sebagai masalah moral dan bukan solusi untuk epidemi kekerasan seksual kita. And I said, yes, that's the point. Aku setuju banget nih sama ucapannya Ibu Sriwiyanti ya. Bahwa kita masih punya halangan moral dan halangan budaya gitu tentang pendidikan seks ini sendiri. Kalau misalnya kita nanti bahas, misalnya di streaming ya, kita bahas haruskah ada di sekolah, itu bisa jadi rencana. Nah, makanya kita perlu kenalan dulu nih teman-teman sama topik outline-nya, biar kita tahu arahnya kemana. Yang pertama, kita ngomongin tentang apa itu sex education. Terus abis itu kita ngomongin komponennya apa, kenapa penting, di mana harus diajarkan, kapan waktu yang tepat untuk ngajarin sex education, siapa yang harus ngajarin sex education, dan bagaimanakah sex education itu diajarkan. Jadi 5W1H ya. Sebenarnya ini mah bukan 5W1H, soalnya ada 7. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu, teman-teman. Comprehensive Sexuality Education, what is that? Apa itu? Coba deh, aku sebelum lanjut ya, aku kasih waktu beberapa detik untuk kalian bikin tebakan ya. Di bayangan kalian, sex education tuh kayak gimana? Ekspektasi kalian tuh gimana sih ketika dengar nama ini atau lihat nama ini? Udah? Kalau gitu, ini aku mau mulai dulu dari penjelasan apa itu seksualitas. Karena kan ada tuh kata sexuality di dalamnya. Lah, emang seksualitas tuh apa? Ini aku kutip dari UNESCO. Menurut UNESCO, seksualitas itu diartikan sebagai dimensi inti manusia yang meliputi pemahaman dan hubungan dengan tubuh manusia, keterikatan emosional dan cinta, seks, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, keintiman seksual, kesenangan, dan reproduksi. Jadi, seksualitas itu sangat kompleks, teman-teman. Dan itu bisa mencakup dimensi biologis, sosial, psikologi, spiritual, agama, politik, hukum, sejarah, etika, dan budaya. Dan itu berkembang selama masa kita hidup. Itu baru penjelasan dari seksualitas. Nah, bagaimana kata pakar ya, kata sumber-sumber lain tentang pendidikan seks itu sendiri? Ini aku kutip dari Kekla Magun. Beliau adalah expert di dalam sex education in schools. Menurut beliau, pendidikan seks adalah proses mendapatkan pengetahuan tentang seksualitas, seks, dan hubungan intim. Ini juga melibatkan pembentukan opini dan keyakinan tentang apa perasaan dan perilaku seksual yang benar dan tepat. Oke. Selanjutnya dari pendapat Wendy Stock, penulis dari buku Sex Education. Pendidikan seksualitas idealnya mencakup pengetahuan, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku seksual. Yang dicakup adalah anatomi, fisiologi, dan biokimia dari sistem respons seksual, peran gender, identitas, dan kepribadian, dan juga pikiran, perasaan, perilaku, juga hubungan ya kita sebagai manusia. Selain itu, masalah moral dan etika, keragaman kelompok dan budaya, dan juga perubahan sosial dibahas dalam pendidikan seks. Jadi banyak banget ya teman-teman, dan diulang berkali-kali kalau sex education itu
nggak cuma tentang seks tok gitu. Ini yang terakhir dari ScienceDaily.com. Pendidikan seks itu istilah yang luas yang digunakan untuk menggambarkan pendidikan tentang anatomi seksual manusia, reproduksi seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek lain dari perilaku seksual manusia. Ya, jadi sudah paham ya? Sudah tidak salah paham ya? Aku harap gini sih, kalau misalnya kalian skeptis atau misalnya punya ya pandangan negatif lah tentang sex education, perlahan-lahan bisa luluh gitu ya, bisa runtuh pandangan yang terlalu sempit atau yang terlalu saklek gitu ya. I hope I can warm up your heart setidaknya biar bisa terbuka gitu. Karena ketika kita belajar sex education, open-mindedness itu diperlukan sih. And I hope people not that scared to open their mind gitu. Dan tentunya ya kalian boleh seiring belajar ini tetap memegang kepercayaan kalian, nilai-nilai kalian, moral kalian. Silahkan ya. Lanjut, apa sih komponen dari sex education? Apa aja kira-kira teman-teman? Menurut kalian hal yang penting yang perlu diajarkan dalam sex education itu apa? Bentar ya, aku juga sambil ganti posisi duduk. Karakter aku menjauh tuh. Oke, ini aku kutip dari International Planned Parenthood Federation atau IPPF. Nanti bakalan ada sumber lain dari IPPF ya teman-teman. Dan itu namanya adalah Framework for Comprehensive Sexuality Education. Jadi di dalam pendidikan itu sendiri perlu ada yang namanya framework. Kayak apa ya, biar ada gambaran di dalamnya tuh ngapain aja. Ya pastinya kalian kalau belajar sesuatu pingin tahu dong tujuannya apa, ya enggak? Dan kira-kira apa aja yang bakalan dilakuin. Nah itu framework. Dan di dalam frameworknya IPPF itu ada 7 komponen inti sex education. Ada gender, kesehatan seksual dan reproduksi, juga HIV, hak-hak seksual dan kewarganegaraan seksual, kesenangan atau pleasure ya, kekerasan, keragaman, dan hubungan. Itu 7. Beda cerita kalau misalnya ini ada sumber lain yang terpercaya, dan ini dosen aku pun setuju ya. Maksudnya ya kita boleh ngambil dari sumber ini gitu. Dan ini dari UNESCO, namanya adalah International Technical Guidance on Sexuality Education. Bentar ya, aku scroll down dulu. Oke. Ya, tuh International Technical Guidance on Sexuality Education. Dan kita lihat yuk, di bagian pertama yang warna orange itu ada relationship. Di dalamnya itu ada hubungan keluarga, pertemanan, cinta, hubungan romantis, toleransi, inklusi, respect ya, rasa hormat, ngomongin tentang komitmen dan parenting tuh, bagaimana jadi orang tua. Well, dari sini aja kita udah tahu kalau oh iya ya, nggak cuma hanya cinta-cintaan aja tuh yang kayak dikiranya mungkin CS tuh ngajarin seks bebas. Enggak, justru malah tuh bagian pertama itu ngomongin keluarga teman-teman. Kita ngomongin betapa nggak mudah loh punya komitmen, nggak mudah jadi orang tua. Udah gitu gimana cara manage hubungan sama orang lain, itu nggak gampang. Nah itu yang diingin ditekankan dalam CSE. Terus juga ini kita lihat di kedua ada values, right, culture, and sexuality. Value itu nilai, rights itu adalah hak, culture, budaya, sexuality, seksualitas. Jadi apa hubungannya
nilai yang kita pegang dengan seksualitas, hak-hak manusia dan seksualitas, budaya dan kondisi sosial dan juga seksualitas. Itu kayak hubungan di antara ke 1, 2, 3 keempat hal itu dijelasin. Jadi tenang aja, dalam CSE itu nggak dilepas tuh faktor-faktor ini ya, itu nggak dilepas. Terus ini yang di bagian warna ungu, understanding gender. Ya, gender itu maksudnya kita nggak bisa tutup mata gitu. Kalau ya benar ada yang namanya social construction, kayak konstruksi sosial, bagaimana gender itu dibentuk dan norma-norma gender tuh gimana. Udah gitu dibahas juga tentang kesetaraan gender, stereotype atau bias di dalam gender roles. Terus juga tentunya akan ngomongin tentang kekerasan gender. Kekerasan gender tuh ya berarti nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga dibahas. Itu makanya gender based violence. Lanjut, ini ada yang keempat, violence and staying safe. Ngomongin tentang jenis-jenis kekerasan, apa yang termasuk dalam kekerasan, bagaimana caranya biar bisa aman ya, melindungi diri. Makanya di dalamnya ngomongin consent, ya dimana itu adalah rencana pertama aku pengen ngomongin tentang consent atau persetujuan, ngomongin privasi, ngomongin integritas tubuh atau otonomi tubuh. Dan juga pastinya yang penting dong ada informasi tentang teknologi, karena ya kita tahu penggunaan teknologi itu udah pesat dan begitu juga bahaya yang menghantui, dan itu berhubungan loh sama seksualitas. Terus ini yang kelima, skills, kemampuan untuk menjaga kesehatan atau pengetahuan kita tentang kesehatan dan menjaga our well-being. Makanya di dalamnya kita akan ngomongin tentang norma atau mungkin pengaruh dari teman tentang perilaku seksual, bagaimana cara kita melakukan decision making, pembuatan keputusan, bagaimana cara kita berkomunikasi, menolak ajakan, atau bagaimana kita bernegosiasi. Tuh guys, skill komunikasi itu penting juga tuh dalam CSE ya. Kita ngomongin media literasi dan sexuality, atau mungkin kita juga ngomongin gimana caranya nyari bantuan dan dukungan. Terus ini yang keenam, kita ngomongin tentang ini baru badan ya, anatomi gitu. Kita ngomongin tentang seksual reproduktif anatomi and fisiologi, tadi udah disebut, reproduksi, pubertas. Nah ini kan citra tubuh tuh, aku sudah pernah bahas, tapi itu dari sisi psikologinya ya. Dan iya, CSE itu juga ada sisi psikologinya teman-teman. Lanjut, nah ini yang dua terakhir, ngomongin tentang seksualitas dan perilaku seksual. Ya ini baru ngomongin tentang seksnya itu sendiri ya. Kita ngomongin tentang siklus seksual, kita ngomongin tentang perilaku seksual, respon seksual, hasrat seksual, itu juga diomongin. Dan kalau misalnya kalian mikir, emang gak apa-apa ya ngomongin hal itu? Itu dia yang pingin dibahas. Ya emang pingin ngomongin hal itu. Tapi tentunya ada panduannya ya guys ya, dan lagi-lagi tujuannya bukan yang macam-macam gitu. Dan yang terakhir yang gak boleh ketinggalan adalah kita ngomongin tentang ya resiko kehamilan, pencegahan kehamilan, atau kehamilan sendiri tuh gimana sih. Dan tentunya kita ngomongin yang sering di stigma, itu adalah HIV and AIDS, treatmentnya, supportnya. Dan kita juga diajarin gimana tahu, gak cuma tahu ya, paham, mengenali tuh, recognizing, reducing tuh mengurangi risiko dari infeksi menular seksual atau IMS itu. Oke, nah ini nih, oh wow, ini kayaknya jadi 2 aja gak sih aku? Gimana guys, kayaknya aku mau jadi 2 part aja gak sih?
Ya nggak guys, udah kepanjangan nih soalnya nih guys. Udah mau 20 menit. Ya, jadi kayaknya aku bakalan 2 part lah ya. Nomor 3 sampai nomor 7. Oke? Tenang aja, ini aku habis ini langsung rekaman lagi, tapi aku uploadnya bakalan di hari yang berbeda. Ya. Kan lumayan ya, jadi bisa dapat 2 video. Hey. Ya, gimana teman-teman sejauh ini dari penjelasannya Tana? Apa yang ada di pikiran kalian sekarang ketika mendengar penjelasan Etana? Let me know in the comment and I see you again very very soon. Goodbye.